Om Swastiastu. Om Asato Masat Gamaya. Tamasya Wajitir Gamaya. Mrityor Mamertam Gamaya. Loka Samasta Skinah Bawantu. Loka Samasta Skinah Bawantu. Loka Samasta Skinah Bawantu. Om Anubradah Kertamuyantu Wiswata. Saya Iwayan Sudarsono, penyuluh agama Hindu non PNS Provinsi Lampung, domisili dari Lampung Timur. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi, memberikan penerangan dan penyuluhan kepada umat sedharma sareng sami, yaitu yang berjudul dasar-dasar iadnya. Umat sedharma sareng sami, tentunya kita paham dan mengerti bahwa di dalam ajaran agama Hindu, salah satu pondasi dasar dalam agama Hindu yang tertuang dalam Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, tatwa, etika, dan upacara. Di dalam upacara tentunya ada yang disebut iadnya. Iadnya adalah korban suci yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Umat sedharma sareng sami, perlu kita ketahui supaya dalam melaksanakan iadnya kita tidak merasa ragu-ragu. Dalam melaksanakan iadnya kita harus yakin, kita harus tahu apa keperluan dan apa kepentingan dan apa tujuan dari iadnya tersebut. Umat sedharma sareng sami, mari kita buka wawasan kita buka cakrawala pikiran kita. Mari kita tebang hutan-hutan kebodohan yang ada dalam pikiran kita. Umat sedharma sareng sami, dasar-dasar kita beriadnya yaitu satu adalah Trirana. Trirana terdiri dari 3 hutang atau kewajiban. Yang pertama, kewajiban kepada dewa atau dewa rana. Yang kedua adalah resi rana. Dan yang ketiga adalah pitra rana. Umat sedharma sareng sami, di dalam dewa rana berarti kita mempunyai hutang kepada para dewa yang wajib kita bayar. Dalam hal ini kata hutang bukan berarti hutang seperti hutang yang ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya suatu hutang yang ada di perbankan ataupun di perorangan ataupun di tetangga. Nah, tetapi hutang tersebut adalah hutang kewajiban kita sebagai umat yang beragama, yaitu kewajiban kita membayar, mengucapkan terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa yang telah berkenan untuk memberikan kita reinkarnasi atau hidup untuk memperbaiki karma masa lalu dan untuk memperbaiki karma yang akan datang. Di dalam Sara Samoscaya dijelaskan bahwa begitu mulianya kita menjadi manusia, dapat menolong diri sendiri dari keadaan samsara, yaitu dengan berbuat baik.
umat sedharma sareng sami. Selain itu, ada hutang yang lain, yaitu hutang kepada para resi. Kenapa kita harus mempunyai hutang atau kewajiban kepada para resi? Para resi atau para suringgih, beliau mempunyai kewajiban untuk nyurya sewana sebelum matahari terbit. Beliau sudah mendoakan kita bahkan tatkala kita masih tidur. Beliau mendoakan kita untuk selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, kita juga mempunyai hutang kepada para leluhur kita yang telah tiada, ataupun kepada leluhur kita yang masih ada. Karena atas dasar beliaulah, dari tangan-tangan beliaulah Ide Sang Hyang Widiwasa mewujudkan kita untuk ada di muka bumi ini atau ring merjapade puniki. Oleh sebab itu, hutang-hutang tersebut atau kewajiban-kewajiban tersebut harus kita bayar. Di dalam Bhagavad Gita Sloka 3 Adhyaya 12 dijelaskan bahwa Istan bogam hiwadewam dasyante yatnya bawita tair datam apa dia bro yabunte stena evasa. Sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para dewa karena yatnya, sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberikan yatnya, sesungguhnya mereka adalah pencuri. Jadi di dalam Bhagavad Gita tersebut sudah jelas bahwa kita harus melaksanakan yatnya supaya kita tidak disebut pencuri oleh kitab suci, oleh agama. Di dalam dunia ini, baik di Islam, baik di Buddha, ataupun di Kristen, ataupun yang lainnya, sama-sama mereka melakukan yatnya. Umat sedharma sareng sami sebagai umat yang mempunyai jenana yang beragama, tentunya kita harus melakukan kewajiban tersebut dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Karena yatnya yang dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang sangat melimpah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Di dalam Bhagavad Gita Sloka 3 Adhyaya 13 dijelaskan bahwa yatnya sista sirasanto ye pacanti sarwa kilbisai bujante teguam papa ye pacanti atmakarana. Ia yang memakan sisa yatnya akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memakan makanan hanya bagi dirinya sendiri, sesungguhnya mereka memakan dosa.
dari petikan sloka di atas, sebagai umat yang baik, supaya kita tidak memakan dosa kita sendiri, dan sebagai umat yang sadar karena kita ada di dunia ini karena Tuhan dan akan kembali kepadanya. Atman, Brahman, Aikyam, Bhavantu. Jadi kita harus melaksanakan niatnya supaya kita terlepas dari dosa tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam Bhagavad Gita Sloka 4 ayat 31 dijelaskan bahwa Yatnya sista mertobujo yanti brahman sanatanam nayam lokastia jasa kutunya kuru satama. Mereka yang memakan sisa persembahan sebagai amerta mencapai Brahman yang kekal dan abadi. Dunia ini bukan bagi yang tidak beriadnya, apalagi dunia yang lain. Dari petikan di atas, umat sedharma sareng sami perlu kita pahami dan perlu kita mengerti bahwa iadnya yang kita persembahkan secara tulus dan ikhlas akan membantu kita menyatu dengan Tuhan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan melalui karma, dan kita pun akan kembali kepada Tuhan melalui jalan karma juga. Karma ada dua, ada wisaya karma dan ada niskama karma. Dan jadi di dalam kita upaya menyatukan Atman dengan Brahman, Atman Brahman Aikyam Bhavantu, maka kita harus melaksanakan niatnya dan kita harus memakan sisa dari yadnya tersebut sebagai amerta atau yang lazim kita sebut sebagai prasadam. Umat sedharma sareng sami, di dalam sloka Bhagavad Gita yang saya sebutkan di atas bahwa dunia ini yang kita pijak ini, langit yang kita junjung ini hanya diciptakan oleh Ide Sang Yang Widiwasa untuk orang-orang yang beriadnya, yang melakukan niatnya, dan bukan untuk orang-orang yang tidak melakukan niatnya. Jadi setelah kita melakukan niatnya, maka kita akan kembali kepada Brahman yang Maha Agung, kepada tujuan tertinggi dari agama Hindu, yaitu moksa. Jika yadnya kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan berjanji kepada kita, barang siapa yang selalu memuja beliau tanpa yang lain, kepadanya akan diberikan apa yang mereka tidak punya, dan akan dijaga apa yang sudah mereka miliki. Begitulah janji dari Tuhan, janji suci dari Ide Sang Yang Widi. Oleh sebab itu, umat sedharma sareng sami, jangan khawatir, jangan takut kita melaksanakan niatnya. Sebenarnya tidak ada niatnya yang membuat kita sengsara. Karena dari petikan-petikan sloka dalam Bhagavad Gita yang saya sebutkan tadi,
semua yatnya yang kita lakukan tujuannya adalah yang sangat-sangat mulia sekali. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita lakukan yatnya dengan tulus ikhlas untuk memperoleh satu jalan, yaitu jalan menuju moksa. Umat sedharma salam sami. Dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan yatnya yang terbaik, yatnya yang satwika, yatnya yang diberkahi oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Umat sedharma sareng sami. Demikianlah pesan dharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat menjadi suluh, dapat menjadi penerang yang menerangi hati nurani kita, sehingga terbukalah pintu hati kita, terbukalah pikiran kita untuk berbuat baik dan untuk melaksanakan yatnya yang terbaik. Akhir kata, sarwe bawantu sukina, sarwe santu niramaya, sarwe badrani pasyantu, mahkacit duka bakboy. Om Santi, Santi, Santi. Om